Hai, aku Judi dan aku berusia 19 tahun. Pernahkah kamu bertanya-tanya di mana batas antara pertemanan kuat dan hubungan yang kuat? Dan apakah itu mungkin untuk menjaga hubungan saling percaya setelah seks pertemanan? Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan apa yang akan terjadi jika kamu tidur dengan temanmu. Aku belum memiliki teman sejak aku kuliah. Aku memiliki kolega tapi kita tidak benar-benar cocok bersama. Aku ingin bersenang-senang. Aku ada di perkuliahan, kapan lagi? Dan di sekitarku hanya kebosanan. Ketika aku berpikir bahwa aku akan kebosanan, aku bertemu Lara. Kita tidak memiliki kelas bersama, tapi kita memiliki kedekatan di grup pertemanan yang sama. Semoga beruntung. Setidaknya seseorang bukan kutu buku. Kita memiliki waktu menyenangkan. Klub, belanja, maraton film saat malam. Kita pergi ke gym bersama. Suatu hari setelah latihan, aku menyarankan untuk pergi ke kafe untuk sebuah snack untuk meningkatkan tenaga kami. Lara dengan senang setuju dan kita memiliki makanan yang enak. Tapi ketika bonnya diserahkan pada kami, dia tiba-tiba berkata bahwa dia tidak membawa uang dan aku harus membayarnya. Aku membawanya ke sana. Apa yang harus kukatakan? Aku harus membayar untuk kita berdua. Sejujurnya, aku berpikir aku akan mendapatkan hutangnya kembali. Tapi dia terburu-buru untuk membayarnya kembali. Dan lagi. Dan lagi. Hal berikutnya yang ku tahu, aku selalu membayar saat kita pergi ke suatu tempat. Sepertinya si ceroboh ini tidak pernah pada dasarnya membawa dompetnya. Apa kamu sering membayar untuk temanmu? Bagaimana jika itu aneh untuk menolak, tapi kamu tidak mendaftar untuk sumbangan? Bagikan di komentar. Aku yakin untuk memberitahu Lara bahwa aku tidak akan membayarnya lagi. Tapi aku tidak ingin memulai perdebatan karena hal yang mengada-ngada. Jadi aku memutuskan untuk tidak langsung memulainya. Kita duduk seperti biasanya, menonton pertunjukan, memesan pizza, dan lalu aku akan berkata padanya, aku tidak memiliki uang dan dia kali ini harus membayar. Dan jika dia tidak memiliki uang lagi, aku akan membelikan kami chips untuk terakhir kalinya. Aku pergi ke toko dan terjebak di antrian. Pria di depanku hanya memiliki sisa beberapa dolar. Dia meminta untuk dibatalkan dan mereka mengurus ini untuk beberapa saat. Aku terburu-buru dan aku cukup gugup. Jadi aku menarik kemeja pria malang ini dan menawarkannya sisa uang. Tim, ketika dia memperkenalkan diri, berterima kasih padaku dan berjanji untuk mengembalikan uangku. Ya, tentu saja, seolah aku mempercayainya. Pengemis selalu mengelilingiku. Semoga dia tidak berbohong. Sore dengan Lara berubah menjadi sampah. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana. Kita berkumpul dan aku mulai berpikir menjalankan plan pizzaku. Dan lalu Lara memintaku untuk meminjamkannya uang. Dan bukan jumlah yang sedikit. Aku hanya terkejut dengan permintaan ini. Aku pikir ini adalah saatnya. Aku berkata padanya bahwa aku senang untuk meminjamkan, tapi aku tidak mengerti kenapa dia tidak pernah memberikan apapun kembali. Itu sudah beberapa bulan sejak pertama kalinya. Neraka pun terlepas. Dia menuduhku untuk tidak menjadi teman yang sebenarnya. Rakus dan egois. Ingatannya pendek. Aku mengingatkannya betapa rakusnya diriku dan bagaimana aku membayar untuknya di kafe. Membelikannya baju, dan lain-lain. Bisakah kamu berterima kasih? Akhirnya kita memiliki pertengkaran hebat. Lara berkata aku tidak terobati. Aku memanggilnya pecundang. Dia pergi membanting pintu dan aku ditinggalkan menangis. Betapa percakapan yang sunyi. Aku masih menghapus air mataku ketika tim menghubungiku. Dia mentransfer utangnya, tapi aku tidak membalas pesannya. Jadi dia memutuskan untuk memastikan dia tidak mendapatkan nomor yang salah. Ketika dia mendengar suaraku, dia bertanya apa yang salah. Jadi aku berkata padanya langsung, bagaimana aku sangat muak akan kampus dan tidak memiliki teman, dan tentang Lara dan uangnya. Dan dia mendukungku dan menawarkan untuk menemaniku. Itu seketika tapi aku setuju. Aku berpikir awalnya bahwa dia menyukaiku. Tapi tidak, kita duduk di kafe untuk setengah malam. Berbicara tentang semuanya dan lalu dia yang pertama bertanya untuk bon terpisah. Terpisah? Aku siap untuk menciumnya. Jadi sebuah kehidupan baru bermula. Kita hebat di karaoke, bertarung di bowling, bergaul dengan video games, berbelanja, memakan pizza, dan yang paling penting, semua orang membayar dirinya sendiri. Aku tidak pernah memiliki teman seperti ini dalam hidupku. Kita memiliki banyak kesamaan. Suatu kali kita menghabiskan malam di tempatku. Seri baru sedang muncul.
Kita meninggalkannya untuk sebulan untuk menonton semua episodenya bersama tanpa istirahat untuk bernapas. Tim membawa sekeranjang popcorn, tapi kita dengan cepat lupa tentangnya. Ternyata serinya cukup erotis, dan kita memberhentikannya setiap beberapa menit untuk bertukar cerita dari pengalaman pribadi kami. Kita berdua memiliki cukup akan beberapa seri ini. Setelah beberapa saat, percakapan menjadi membosankan. Kita harus mengaku bahwa kita berdua sudah terbelakang dalam waktu lama. Dia dan diriku sudah lama tidak memiliki seseorang. Dan lalu dia menyarankan ide yang brilian untuk tidur bersama. Aku kaget awalnya. Kita adalah teman. Tapi lalu dia menjawab, itu adalah poinnya. Teman bisa melakukan apapun. Kalimatnya terdengar hebat. Jadi semenit kemudian aku terjun ke ranjang dengannya. Aku harus bilang tidak ada yang harus disesali. Tim pergi bergegas keesokan paginya. Tapi itu hanya sepertinya dia terlambat untuk kerja. Kita tidak menulis satu sama lain untuk beberapa hari dan itulah di mana aku merasa aneh. Sejujurnya aku tidak tahu di mana untuk memulai percakapan. Pernahkah kamu merasa seperti itu setelah satu kejadian kamu tidak bisa melihat seseorang secara sama lagi? Tim yang pertama menelpon dan menawarkan kopi. Percakapannya sangat aneh. Aku tidak tahu di mana harus memulai dan dia juga tidak membantu. Dia sulit melihat mataku. Ragu. Aku berpikir dia sedih akan sesuatu. Sesuatu yang lebih penting dari malam itu. Aku duduk mendekat, memeluknya, dan bertanya padanya apa yang salah. Akhirnya, dia hampir kabur dan membayar bonnya sendiri untuk pertama kalinya. Itu menyerangku seperti petir. Idiot ini jatuh cinta. Dia tidak menulis untuk beberapa hari, dan selama hari itu, aku berpikir tentang satu hal. Dia telah menipuku. Pertemanan tentu saja. Itulah namanya. Dia sekarang akan berusaha untuk memulai hubungan. Apa aku memerlukannya? Dia membayar untukku seperti aku sudah menjadi pacarnya. Aku harusnya tahu sejak awal. Dan aku tidak akan begitu senang seseorang menghabiskan uangnya. Dan bukan aku. Kesabaranku habis dan aku menulis pertama kali dan kita setuju untuk bertemu. Aku memutuskan untuk melonggarkannya dan seketika memulai dengan keluhan. Aku berkata padanya bahwa dia telah menipuku ke tempat tidur dan dia tidak tidur denganku sebagai teman, tapi dia menipuku untuk merubah hubungan kami. Aku hanya marah karena dia tidak berusaha untuk membela dirinya sendiri. Jika dia memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa dia mencintaiku, aku mungkin akan menyuruhnya pergi. Tapi itu akan adil. Dan dia selalu berkata aku bicara tidak masuk akal. Satu kalimat yang diulang, kamu berbicara tidak masuk akal. Dia hanya tidak bisa mengatakan apapun. Itu apa yang kukira sampai dia muncul dengan versi tentang apa yang terjadi. Tim berkata akulah yang jatuh cinta padanya. Dan aku takut untuk mengakuinya karena aku tahu aku tidak akan mendapat cintanya kembali. Tidak, ini dinamakan delirium. Ternyata aku, bukan dia, hilang untuk beberapa hari dan tidak menulis. Tidak, dia bertingkah seperti kencan pertama dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dia berpelukan dan aku mencoba untuk berbicara tentang hubungan. Bayangkan itu. Ini tidak bisa ditoleransi. Aku berteriak padanya dan bahkan melempar bantal sofa padanya. Dia beruntung itu bukan sesuatu yang lebih berat. Aku tidak mengharapkan kejadian ini. Dia hanya tidak berpikir dia akan mendapatkan sesuatu dariku. Lebih buruk, dia memutuskan aku ingin bergabung dengannya dalam cinta dengan latar belakang matahari terbenam. Persetan dengannya. Aku mengusirnya pergi keluar pintu dan dia berteriak lagi bahwa aku seseorang yang bodoh. Setelah perdebatan liar, itu penting untuk langsung mandi dengan air dingin. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Tapi itu cukup untuk mendinginkanku. Aku berbaring dengan demam untuk beberapa hari. Tapi itu buruk karena hal lain, aku tidak ingin kehilangan Tim. Kenapa aku memusingkannya? Jelas kita berdua brengsek. Tidak, dia lebih brengsek, tentu saja. Itu adalah ide bodohnya tentang seks pertemanan yang menyebabkan situasi ini. Tetap, aku tidak seharusnya berteriak seperti itu. Akhirnya dia muncul di depan pintuku seolah tidak ada yang terjadi. Dia seharusnya melakukan itu terakhir kali kita bertemu. Kesakitan hilang tanpa jejak. Dia menyeretku ke pusat perbelanjaan di mana kita bergaul selama 3 jam dan akhirnya pergi ke bagian pakaian dalam. Aku mendapatkan banyak di sana sampai aku melupakan tentang semuanya. Dan lalu dia datang di belakangku dan menyerahkanku sebuah set lingerie cantik. Dia tertawa dan berkata bahwa itu cocok untukku dan aku harus pergi ke ruang ganti segera. Ternyata aku sekarang harus mendengarkan lelucon ranjangnya darinya untuk sepanjang sisa hidupku. Ya, itu kesalahanku sendiri. Aku akan menemukan cara kembali padanya. Satu hal yang jelas,
Seks mungkin tidak merusak pertemananmu, tapi itu bisa lebih membuatmu bingung. Bagaimana kamu menyukai ceritanya? Jangan meninggalkanku tanpa perhatian. Berikan kami like. Subscribe ke channel kami, akan ada banyak cerita menarik lainnya. Supaya tidak ketinggalan, tekan tombol loncengnya. Aku berharap kamu memiliki hari dan teman yang baik.